Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatima, NIM 2120169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep peserta didik dalam pendidikan. Apa sih anak didik itu? Pengertian anak didik dalam arti luas adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Ada juga yang mengatakan bahwa anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, ataupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, istilah-istilah lain anak didik yaitu ada 7. Yang pertama, siswa. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi. Yang ketiga, taruna. Banyak digunakan sekolah militer atau yang menganut sistem militer. Menurut KBBI berarti pelajar atau siswa sekolah calon perwira. Beberapa perguruan tinggi kedinasan juga menggunakan kata taruna untuk menyebut peserta didik. Di antaranya STPN Yogyakarta, STIP Jakarta. Yang keempat, warga belajar. Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non-formal. Misalnya seperti warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. Yang kelima, pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Yang keenam, murid. Murid adalah istilah lain peserta didik tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang ketujuh, santri. Santri adalah istilah bagi peserta didik suatu pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang sangat mempunyai potensi. Selanjutnya, tugas, kedudukan, dan kewajiban anak didik. Menurut Syekh Al-Jurnuzi dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim menerangkan sifat dan tugas dalam menuntut ilmu yaitu ada 5. Yang pertama, tawadhu, ifah, sabar, cinta ilmu, hormat kepada guru dan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, tekun belajar. Yang ketiga, wara atau menahan diri dari perbuatan terlarang. Yang keempat, mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang kelima, tawakal. Menurut Hasan Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik yaitu ada 6. Yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang bersih. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan, yaitu sebagai manusia individual dan sosial, serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang kelima, peserta didik
hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Yang keenam, menghargai ilmu dan bertekad untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kedudukan pendidikan dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran selalu berusaha memberi nilai-nilai positif baik berupa sikap, cara penyampaian materi, metode, serta penampilan yang baik. Kesemuanya bertujuan supaya peserta didik merasa nyaman dan menilai gurunya sebagai orang yang berwibawa. Oleh karena itu, pendidik haruslah memiliki kelebihan yang lebih tinggi daripada anak didiknya. Sebaliknya, dalam pembelajaran, seorang peserta didik juga harus menonjolkan sikap hormat terhadap pendidiknya. Oleh karena itu, sudah kewajiban bagi seorang anak didik untuk selalu berlaku sopan terhadap pendidiknya. Selanjutnya, syarat atau kriteria yang harus dimiliki anak didik yaitu ada 3. Yang pertama, aktif, yang kedua, kreatif, dan yang ketiga, mandiri. Untuk memenuhi ketiga syarat atau kriteria tersebut, kita bisa memulai dengan hal-hal tersebut seperti yang pertama, tetap belajar meski tidak ada guru di kelas. Seringkali nih kita memiliki guru yang tidak dapat masuk kelas karena berbagai alasan. Bisa karena guru tersebut sakit, absen, atau izin. Meski kelas menjadi kosong tanpa adanya pengajar, bukan berarti kita akan bersenang-senang seperti tidur di kelas, mendengarkan musik, atau hal-hal lainnya yang sama sekali tidak penting. Justru di saat itulah kita bisa memanfaatkan suasana dan menjadikan diri sebagai pribadi yang aktif. Kita bisa mencobanya dengan membuka bab buku baru, mengulang yang telah dipelajari sebelumnya, dan menghafal banyak pelajaran. Yang kedua, ikut bergabung dalam kerja kelompok. Selain menjadi aktif dengan berbagai diskusi kelompok, kita juga bisa menjadi yang pribadi yang kreatif. Kreatif dalam menyelesaikan tugas kelompok menjadi pilihan utama dan bagus untuk kita. Yang ketiga, selalu optimis pada apa yang kita kerjakan. Hal ini akan membuat kita berharap hasil yang baik pada pekerjaan yang kita kerjakan. Meski hasilnya nanti tidak terlalu baik, kita sudah pasti akan puas dan menerima konsekuensi apapun. Misalkan, di suatu hari ada niatan dalam diri untuk menyontek saat ujian. Itu tak akan pernah kita lakukan sebab kita telah optimis pada pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya, adapun syarat anak didik menurut Ummu Yasmin
yaitu ada 5. Yang pertama, memiliki kepribadian hanif dan kesiapan menerima tarbiyah. Yang kedua, memiliki niat yang kuat untuk merubah diri dan orang lain. Yang ketiga, bersih dari unsur yang merugikan diri, keluarga, dan orang lain. Yang keempat, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kelima, memiliki potensi untuk turut ambil bagian dalam membangun umat dan bangsa. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.